Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Oke, Bu Evi hari ini melanjutkan pembelajaran tentang perkalian pada perpangkatan. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan, menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan, menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan, menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Oke, yang pertama, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Perhatikan, ini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti kan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 dikali 3. Ternyata kalau basisnya sama, ini kan berarti 3 semua ya. Angka basisnya 3. Berarti 3 pangkatnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadinya 3 pangkat 5. Begitu juga bentuk negatif maupun variabel. Berarti ternyata 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu hasilnya 3 pangkat 5. Perhatikan pangkatnya ini 2, ini 3. Kok jadi 5? Oh, berarti pangkatnya diapakan? Dijumlah atau dikurangi atau dibagi atau dikali. Oh, ternyata 2 sama 3 ini ditambahkan, dijumlahkan jadi 5. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 hasilnya 3 pangkat 5. Memangkatkan suatu perpangkatan, ada 4 kuadrat pangkat 3. Ini berarti 4 kuadrat itu kan berarti dipangkatkan 3 ya. Ada 4 kuadrat kali 4 kuadrat kali 4 kuadrat. Nah, ini 4 kuadrat itu berarti adalah 4 kali 4. Kemudian ini juga 4 kali 4. Ini juga 4 kali 4. Oh, ternyata basisnya sama, 4 semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi 6. Berarti 4 pangkat 6. Ternyata kalau ada bentuk 4 kuadrat nih ya, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 itu menjadi 6. 4 pangkat 6. Perhatikan pangkatnya. Ini ada pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. 2 diapakan ya sama 3 ini biar jadi 6. Oh, ternyata dikalikan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi itu berarti dikalikan. Seperti di bawah contohnya juga sama. Ini pangkatnya 3 kemudian dipangkatkan lagi 2. 3 dikali 2 itu 6. Penjabarannya seperti ini. Jadi hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama jika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini ya, ditambahkan pangkatnya. Ini contohnya. Kemudian hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N itu maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi A ini M kali N nya. Titik ini berarti kali ya. Jadi kalau ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 berarti ini pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 6. Kemudian menyederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan. Ini ada 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Itu berarti langsung saja. Berarti kalau ada basisnya sama berarti bisa dijumlahkan pangkatnya ini. Hasilnya 4 pangkat 5. Ini begitu juga yang bawah bentuk negatif atau variabel. Tinggal dijumlahkan. Ini variabelnya sama M. Ini juga basisnya sama. Basisnya M, ini basisnya min 4. Kemudian jika ada perpangkatan dipangkatkan lagi berarti tinggal dikalikan saja. Ini 3 kali 2 6. Penjabarannya bisa seperti ini ya. Bentuknya berbeda jalan atau cara tapi hasilnya juga sama. Kemudian variabel juga sama karena ini basisnya ya X berarti tinggal 3 kali 4 pangkat 12. Contoh soal 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 berarti tinggal ditambahkan saja. Hasilnya 7 pangkat 5. Ini juga dilihat basisnya sepertiga, ini juga sepertiga berarti bisa dijumlahkan juga. Ini juga ini pangkatnya yang satu negatif berarti ya tinggal ini kalau tidak ada pangkatnya itu berarti dia tidak dituliskan pangkatnya itu berarti dia pangkat 1
apapun angkanya kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian ini contoh yang pangkatan ya, dipangkatkan lagi. Nah, ini tinggal dikali. Berarti 9 pangkat 4 kali 3 12 seperti itu. Kemudian ini juga masih sama. Nah, ini ada latihan soal. Nanti kalian bisa coba jika ada 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Nah, itu diapakan. Ini juga ada contoh soalnya. Sekarang memangkatkan suatu perkalian bilangan bulat. Ini ada dalam kurung 2 kali 3 atau 2.3 itu kan perkalian ya, dikurung kemudian dipangkatkan 3. Itu kalau penjabarannya berarti kan ini 2 kali 3, ini pangkat 3 berarti 3 kali 1, 2, 3. Nah, ini dikumpulkan ada 2, 2, 2. Kemudian yang ini ada 3, 3, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya juga pangkat 3. Oh, ternyata kalau bentuk perkalian di dalam kurung ini bisa diartikan 2 dipangkatkan 3, 3 juga dipangkatkan 3. Ini perkalian ya. Seperti ini juga, berarti ini 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Penjabarannya seperti ini. Kemudian variabel pun juga sama. Oh, berarti jika ada bentuk perkalian yang dalam kurung dipangkatkan, itu berarti bilangan yang pertama dipangkatkan, kemudian dikali bilangan yang kedua dipangkatkan. Misalnya ini ada 3 variabel B, X, Y atau B, Y, Z. Nah, berarti ya sama dipangkatkan 2 semua. B pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 2, seperti itu. Angkanya menyesuaikan. Jadi hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan A kali B pangkat M itu berarti A pangkat M, B pangkat M. Seperti ini kalau contohnya. Ini angkanya menyesuaikan, misalnya 2 kali 3 kali 4 ya berarti 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3 dan seterusnya. Ini contoh perpangkatan pada perkalian bilangan bulat. Nah, ini berarti 4 pangkat 2 Y pangkat 2. 4 pangkat 2 itu berapa? 16. Berarti 16 Y pangkat 2. Ini berarti W pangkat 3 Y pangkat 3. Ini contoh soalnya. 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Lah, ini kan sama-sama pangkat 3. Berarti 3-nya bisa pangkatnya dikeluarkan. Nah, ini bentuk perkaliannya bisa 3 dikali 2. 3 dikali 2 itu berapa? 6. Nah, berarti bentuk lainnya dari 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 adalah 6 pangkat 3. Ini A pangkat 5, B pangkat 5 dan seterusnya. Ini latihan soal, bisa kalian coba untuk pengerjaannya. Untuk latihan sendiri, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Evi. Ini latihan soal juga. Kemudian pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan, kemudian menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Jika ada bilangan 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4, itu kan berarti 3-nya perkaliannya ada 9. 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya ada 9. Kemudian dibagi 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini kan bisa dicoret 4 kali. Sret. Ini dicoret juga 4 kali. Sret. Oh, berarti tinggal 1 2 3 4 5. Oh, tinggal 5. Karena kan ini dibagi. Berarti kan ini dicoret, ini dicoret juga 4. Nah, berarti tinggal 3 pangkat 5. Kalau 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 itu hasilnya 3 pangkat 5. Penjabarannya seperti ini. 9 sama 4 diapakan ya kok jadinya 5? Apakah 9 dikurangi 4 atau 9 ditambah 4 atau 9 dibagi 4? Kok bisa hasilnya 5? Oh, ternyata 9 dikurangi 4. Hasilnya 5. Jadi 3 pangkat 5. Begitu juga dengan bawahnya yang basisnya sama dengan 1
Kemudian jika ada di dalam kurung seperti ini, bilangan pecahan 2/3 dipangkatkan 3, itu berarti kan ini 2/3 kali 2/3 kali 2/3, hasilnya seperti ini. Oh, ternyata yang atas 2/3, yang bawah juga 3/3. Berarti kalau ada 2/3 atau 2 dibagi 3 pangkat 3, itu berarti 2 dipangkatkan 3 per 3 dipangkatkan 3. Begitu juga bilangan negatif. Ini karena negatif kali negatif kali negatif, negatif kali negatif positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Ini ya, negatifnya di luar. Kemudian 2-nya ini dari 2/3, 3/3. Di sini juga ini hasilnya positif. Kenapa? Karena negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, positif kali positif positif, hasilnya positif, tinggal angkanya menyesuaikan. 2/4, 3/4. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, jika A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya ini tadi 6 dikurangi 4 ya, 2. Jika ada perpangkatan pecahan A per B pangkat N, itu berarti A pangkat N per B-nya juga pangkat N. Dengan tanda negatifnya menyesuaikan jika ada negatif. Contoh pembagian pada perpangkatan. Ini ada 4/3 per 4/2. Nah, ini tinggal dikurangkan saja. 3 dikurangi 2, 1. Nah, ini sama dengan 4/1. Kalau pangkat 1 biasanya tidak dituliskan, tinggal ditulis 4 saja. Ini juga 7 dikurangi 2, 5 ya. Berarti min 4/5. Ini penyederhanaan saja, tidak perlu dihitung sampai hasilnya angkanya berapa. Ini juga variabelnya sama atau basisnya sama, berarti tinggal X pangkat 5 dikurangi 2. Contoh penyederhanaan operasi pada perpangkatan. Ini ada perkalian, ada pembagian. Berarti ya tinggal dikali tadi, berarti ini basisnya sama, berarti ditambahkan. Kemudian ini basisnya sama juga, tinggal dikurangkan. Hasilnya 4/6. Kemudian ini juga sama, berarti ini tinggal dibagi ya, berarti dikurangi 4 dikurangi 2 itu 2. Kemudian yang ini 6 dikurangi 3, 3. Atau boleh B pangkat 4 ini kan dikali B pangkat 6, perkalian dulu, B pangkat 10, kemudian dibagi B pangkat 5, berarti 10 dikurangi 5, 5, B pangkat 5. Boleh dengan cara itu, yang penting konsepnya benar. Ini contoh penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata tentang kepadatan penduduk. Ini kepadatan penduduk itu jumlah penduduk dibagi luas area. Ini jumlah penduduknya ini 1,3 kali 10/8, luas areanya 1,3 kali 10/5. Lah ini kan dibagikan 1. Kemudian ini 8 dikurangi 5, hasilnya 10/3. Ini latihan soal, boleh dicoba nanti. Ini berarti tinggal basisnya sama diapakan. Kalau basisnya berbeda berarti harus dibuat sama dulu atau dijabarkan dulu seperti ini. Ini 6. Lah 6 ini bisa diubah